teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Podcast Demokrasi Bumi Pati. Pada episode kali ini masih bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Pati, Bapak Supri Kam. Perlu kami ceritakan teman pemilih bahwa beliau, Ketua KPU Kabupaten Pati, merupakan Ketua KPU periode 2023 sampai 2028. Pak Ketua KPU, Ya, Mas. alhamdulillah kabar baik ya Pak Ketua ya. Kabar baik, Mas Yum. Ini Pak, seperti yang saya ceritakan tadi Bapak merupakan Ketua KPU periode 2023-2028 Bapak. Ya. Sementara yang kita ketahui bersama teman pemilih bahwa di 2024 kita menghadapi pemilih yang luar biasa sibuknya Bapak. Ya. Ada pemilu 2024 di bulan Februari, sementara di November kita ada pilkada serentak Bapak. Ya. Kebayang Bapak, izin Bapak dilantik di 2023, sementara di 2024 kita harus ngebut, Bapak harus ngebut menghadapi pemilihan tersebut Bapak. Yang ingin saya tanyakan Bapak, pengalaman menarik apa atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan mungkin Bapak selama pemilu 2004 atau pilkada serentak yang mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada teman pemilih Bapak? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Sebentar. Mata saya ini sipit, Mas. Oh enggak Pak, malah Kulit kayak saya Bapak. hitam, jadi kayaknya memang ini saya Hitachi. Ada yang hitam bilang tapi Cina. Swadika Bapak. Ya tak, pakai dulu. Wah, cetok, Mas. Jadi dulu saya masuk di dunia kepemiluan itu saya dulu pernah daftar di Panwaskap tahun 2016 untuk pilkada Jateng waktu itu. Pilkada Jateng kan tahun 2017 ya. Rekrutannya tahun 2016. Waktu itu Panwas masih Bawaslu itu belum ada, masih Panwas Kabupaten ad hoc masih ya. Belum yang 5 tahunan gitu. Nah, saya mengikuti prosedur sampai tes awal sampai babak akhir. Sampai babak akhir itu maksudnya sampai fit and proper test. Waktu itu sampai 6 besar yang diambil 3 orang. Begini Mas Jum, pertanyaan yang menarik ya. Semua pertanyaan saya agak menarik karena itu mengandung keingintahuan begitu dan perlu dijawab. Saya masuk ke dunia pemiluan secara total lah, bukan lagi sebagai pengamat, tapi bagaimana sih melihat sebuah pemilu atau pemilihan itu dari kacamata penyelenggara atau pengawas yang secara resmi begitu. Kalau dulunya hanya mengamati dari luar, saya coba untuk terjun masuk. Tahun 2016 saya daftar Panwaskap untuk Kabupaten Pati. Waktu itu untuk pilkada Bupati tahun Gubernur tahun 2017. Lah saya tes sampai fit and proper test itu 6 orang sampai dari 100 berapa sampai menjadi 6 orang diperas itu. Nah dulu Mas Jum itu Panwas Kabupaten itu hanya 3 orang. 3 orang masih ad hoc kan. Nah terus menjadi 5 orang. Nah, sekarang itu. Nah jadi saya hilang, tidak masuk ke 3 besar. Saya ditawari juga, setelah itu ditawari Pak Imbang. Pak Imbang yang ketua KPU, yuk daftar yang KPU Kang gitu. Tidak, aku tak keliling lagi lah di luaran begitu untuk tahun 2018. Oh 18. Terus tahun 2019 proses pemilu sampai kemarin itu untuk pemilu 2024. Saya coba tak
masuk lagi lah gitu loh untuk mendaftar. Akhirnya saya mas daftar, tak mulai dari yang kecil dulu. Saya daftar PPK mas. PPK? Nah, PPK. di mana Bapak? PPK Kecamatan Juwana. Kecamatan Juwana, kita teman sesuai pemilih. dengan KTP-nya Iya. ya, teman dengan domisilinya di Juwana. Saya daftar PPK Juwana. Proses seleksi administrasi, CAT dan wawancara lolos, dikasih kesempatan untuk mengabdi sebagai penyelenggara. Saya kebetulan mas di pleno itu jadi ketua PPK Juwana. Kecamatan Nah Juwana. disitulah awal saya mulai berkeliling dari desa ke desa untuk tujuan kesuksesan pemilu tahun 2024. Jadi waktu masuk itu mulai tahap verfak parpol gitu. Nah, verfak parpol, terus verfak DPD, terus proses coklit. Oke Bapak. Nah, itu ada perekrutan PPS itu kan ya beririsan terus menerus berjalan dengan tahapan, terus ada proses perekrutan KPU komisioner Bawaslu dan KPU ding. Nah waktu Bawaslu dan KPU saya daftar juga di Bawaslu. Oh, daftar juga, Daftar Bawaslu sampai 20 besar. Oke nggak jadi, tak coba peruntungan lagi di KPU begitu. Jadi Bawaslu dulu, baru perekrutannya Bawaslu dulu, baru KPU ya? Ya, nah, tujuannya apa? Untuk soalnya itu kan biar nggak soal-soal tesnya itu kan nggak jauh beda. Begitu Bapak Ketua, Pak Subrikam, bahwa yang ingin kami tanyakan, teman milih tanyakan, mungkin pengalaman menarik apa berkaitan dengan mungkin selama pemilu di Pemilu 2004 atau pilkada 2004, pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidup. Sangat menarik mas. Jadi ada sebuah pengalaman menarik dan kita dulu itu waktu kita ada rakornas untuk KPU RI dan rakorda untuk dengan KPU provinsi itu ada pembicara dari BMPG, jadi Badan Meteorologi Geofisika itu. Itu menyatakan bahwa pemilu tahun 2024 di bulan Februari tanggal 14 itu Pati, Blurar, Kudus, Demak itu dinyatakan banjir karena curah hujan tinggi-tingginya. Iya. Saat itu waktu itu di Rakornas, terus diulangi lagi, ditekankan oleh Badan Meteorologi itu di acara kita KPU Jateng di Solo waktu itu. Bahkan ada simulasinya banjir ditunjukkan. Saya itu melongo mas, banjir kah? Tenanan lagi banjir dalam gitu. Bener saya. Wih, masa banjir coblosan? Dan itu dinyatakan dari coblosan mas. Bener. Dari coblosan di Februari 14 itu kemungkinan besar dipastikan banjir. Kata-kata dipastikan itu saya masih terngiang-ngiang. Nah, ini yang bisa ngubah ini ya, yang bisa tetap ini berjalan lancar itu ya alam. Kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sudah berproses semaksimal mungkin mempersiapkan segala kemungkinan. Kita serahkan Yang Maha Kuasa supaya proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pati ini berjalan lancar. Kita adain doa bersama di seluruh desa KPU Pati juga, dan kita secara khusus minta tolong juga, ini cerita nih. Yeah. Ya. Saya minta tolong ke Mas Gunretno. Mas Gunretno ke Mas minta tolong dongo Mas. Gitu ya? Muga-muga Pati pemilunya lancar. Yo. Nah ini dikerjasama komunikasi terus dengan Bu Adis waktu itu, divisi sosialisasi. Itu ada kegiatan lamporan. Nah itu obor dan teman-teman PPK kita undang juga di situ kan waktu itu untuk menyukseskan acara itu. Aslinya itu saya ikut formatnya Pak acara doa. itu, Pak. Izin, Aslinya Pak. itu format secara spiritualnya doa mas, tolak bala. Kemasannya teatrikal dan kesenian. Hebatnya teman-teman di luar sikap di situ. Nah itu selesai proses berjalan, mulai anteng saya, tapi masih dak-dikduk. Hujan itu kan nggak ada berhentinya, Lah, dilalah mas. Ini saya nggak tahu.
Delalah kersane Allah. Sungai Wulan bendungan jebol, Mas. Banjirnya beralih semua ke Demak, Mas. Jadi saya minta maaf nih Demak ya, bukan bermaksud Demak ada pemungutan suara lanjutan ya, atau susulan. Tapi karena banjir itu ya alam lah gitu aja ya. tapi hanya terlokalisir di Demak begitu. Jadi tidak di seluruh yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Geofisika itu. Begitu. Nah, itu pengalaman yang menarik. Terus salah satu ya dengan alam, kita di hari coblosan berjalan lancar. Cuman kasihan yang Demak gitu. Terus yang kedua ada lagi itu ya dinamika kecil-kecil kita di lapangan kan ada friksi-friksi, ada namanya peserta pemilu itu kan banyak ya, dari partainya, terus jadi caleg-calegnya itu saling silang, saling menuduh, dan itu komplain juga ke KPU gitu, kecil-kecil sih, kecil, tapi ya bisa berjalan dengan lancar. Terus ada juga waktu itu di pemilu 2024 itu di salah satu kecamatan itu di Jaken itu juga ada gesekan antar caleg ya, karena suaranya berubah kayak gitu. Kita selesaikan di tempat, dihitung ulang di seluruh kecamatan, di seluruh TPS di satu kecamatan tersebut dan clear gitu, sehingga masalah tidak melebar naik ke kabupaten dan lain-lain. Kalau mungkin pengalaman berkaitan dengan pendistribusian Bapak, mungkin Bapak ketika distribusi mungkin menemukan, ternyata di Pati kok ada daerah seindah ini ya, luar biasa ya, mungkin TPS-nya di puncak gunung atau seperti apa, itu ada tidak Bapak? Seperti itu Bapak? Ada, dulu maju. Moga Bapak. Kalau di minum maju. Kembali lagi teman pemilih yang belum subscribe, silahkan subscribe teman pemilih, terima kasih. Jadi gini maju. Pati itu kan komplit ya, tempatnya komplit. Jadi saya bilang komplit itu begini, secara geografisnya itu komplit. Kita punya gunung, punya laut, punya bukit, punya sungai, punya dataran tinggi, punya dataran rendah, beragam pekerjaannya, ada nelayan, ada petani juga macam-macam, ada petani ikan, kita budidaya ikan, terus ada pertanian, kita juga ada pertanian dataran rendah, padi, palawija, terus yang pegunungan juga ada, kita buah-buahan, tanaman keras juga ada, tanaman musiman juga ada, tanaman yang komplit lah Pati itu. Nah, dari situ kita juga melihat bahwa ini Pati itu sayang kok masih gini aja, kan? Terus dari sejarah Pati itu juga punya peran memperbaiki sistem berdemokrasi di negeri ini dari kasus demi kasus yang telah lalu. Maka kemarin waktu kita ada pilkada ini, kita launching atas kesepakatan bersama hasil pleno itu punya tagline tuh, kita gaungkan kalau di pemerintahan itu ada istilah sejak lama ya, Pati Bumi Minatani ya, karena kekomplekannya tadi, kelengkapan kita tadi akan sumber daya alam. Nah, tapi kalau ini kita Pati Bumi Demokrasi gitu. Pemilih itu juga menjelaskan yang sudah pernah mendengar jingle Pilkada KPU Kabupaten Pati, yaitu tagline-nya Pati Bumi Demokrasi, sementara jingle-nya yaitu dari puncak gunung dan lain sebagainya. Nah, salah satu penciptanya liriknya itu beliau, yang seperti dijelaskan tadi, berdasarkan ini dan lain sebagainya. Ya, itu yang mengobati penasaran saya juga Pak, kenapa kok ada tagline seperti itu sementara ada jingle seperti itu, ternyata sejarahnya seperti itu sejarahnya Bapak, ya? itu bahkan gini Mas, saya buat lirik lagu itu, kalau yang lainnya itu buat lirik itu pasti hanya coblos bupati. Betul. Atau coblos wakil bupati atau coblos wali kota dan wakil kota. Di jingle Pilkada Pati itu ada coblos gubernur juga. Jadi sekalian aja lah daripada karena kalau next di tahun-tahun berikutnya kan ini menjadi kenangan juga, biar ada liriknya, ada coblos hari itu ternyata ada 2 pemilihan.
Biasanya kan pemilihan gubernur sendiri, pemilihan bupati sendiri kan. Nah ini karena waktunya momennya bersamaan ya, di singlenya liriknya tak jadikan satu, ada pilihan coblos gubernur juga ada, coblos bupati juga ada. Terima kasih Pak Ketua. Lanjut lagi Pak Ketua. Teman pemilih, kalau boleh sedikit cerita Pak Ketua, di akhir minggu seperti kadang saya nongkrong di warung kopi dan lain sebagainya, itu banyak titipan pertanyaan dari teman pemilih Pak Ketua. Kebetulan ini di acara momen yang tepat ini di podcast Demokrasi Bupati, akan saya tanyakan langsung kepada yang berkompeten untuk menjawabnya. Ini teman pemilih banyak yang penasaran Pak Ketua, bahwa selama tidak ada tahapan pemilihan atau tidak ada coblosan, apa sih yang dikerjakan di KPU, terutama dalam hal ini KPU Kabupaten Pati, Bapak Ketua? Monggo Bapak Ketua. Oke, terima kasih Mas Jum. Wah ini KPU itu menjadi sorotan Mas, karena di masyarakat itu selalu ada pemikiran seperti ini. KPU itu enak ya kerjanya ya, kalau ada pemilu tok, jadi kalau ada toknya itu yang kerjanya dirapel lah, itu suara yang doang, sering saya dengar Bapak. Nyambut gawe pas ono pemilu tok begitu loh. Nah, nek nggak ada pemilu dianggap nggak kerja. Tapi begini, sebagai pekerja negara itu aslinya dimanapun tempatnya kita itu ada jam kerja ya, jam kerja Mas. Jam kerjanya itu jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 begitu ya. Kalau PNS atau orang pabrik begitu ya. Nah, itu setiap hari seperti itu. Dianggap, cobalah dihitung 5 tahun mereka jam kerjanya berapa jam. Oke ya? Iya. Terus kita kembali ke KPU. KPU itu jam 7 tet kita kerja Mas. Sudah. Kalau ada tahapannya. Kalau ada tahapan pemilu pilkada jam 7 itu tet itu kita hasilnya sudah bekerja. Sudah pontang-panting lah dengan pekerjaan tahapan sampai jam 23.59 jam 00 Mas. Itu berapa jam kerja itu? Hitung aja. Betul? Betul Bapak. Ya. Betul sekali. Coba dihitung aja. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 17 jam. Betul ya? 17 jam. 17 jam kita itu kerja, gak ada berhentinya. Selama tahapan 3 tahun, Mas. Betul ya? Nah itu 13 jam, 17 jam itu separuh aja. Berarti jadi berapa, Mas? 17 bagi 2 berapa? Tolong dihitungkan teman pemilih. Anggap Berapa aja pemilih? 8 jam setengah ya. Jawab di komen. 8 jam aja lah, anggap aja 8 jam. 8 jam itu dipiakno begini, piak 3 tahun tambah 3 tahun. 6 tahun loh, Mas. Kita tuh udah kerja itu kelebihan setahun hasilnya dari orang kerja normal. Tahapan, betul ya? Nah, itu pun aja masih gak dianggap. Masih dianggap, wah itu kan bagian dari pekerjaan. Tetap dihitung harinya walaupun 17 jam ya dianggap jam kerja biasa. Seperti masyarakat itu kerja 8, oke, nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu nggak apa-apa. Tapi setelah tahapan selesai, kita masih ada pekerjaan-pekerjaan rutin yang mengharuskan kita itu masih menyelesaikan pekerjaan rutin dari jam 8 sampai jam 4 seperti orang normal. Betul lah ya? Siap, Bapak. Nah, yang di kantor juga menyelesaikan pekerjaan kantor, arsip, pertanggungjawab, penataan file, retensi apa namanya, arsip, dan sebagainya. Terus yang kita di pekerjaan lapangan juga ada kita sosialisasi. Itu masih terus belajar. Iya, keliling dari sekolah ke sekolah, dari masyarakat ke masyarakat, dari komunitas ke komunitas gitu. Bahkan kalau ada ibu PKK misalkan atau Pak RT mengundang kita untuk menjadi pembicara, kita siap untuk memberikan itu. Semuanya free loh. Ya. Itulah, itu bagian dari memang tanggung jawab kita seperti itu. Ada pendidikan pemilih seperti itu. Terus ada ya kita buat buku juga, ada yang namanya kita survei internal begitu. Misalkan contoh, kenapa selama ini Kabupaten Pati itu selalu 5 daerah pemilihan?
Nah, kita juga kenapa tidak ada 7 dapil misalkan seperti di Kabupaten Rembang atau tempat lain, kan kita kecamatannya banyak. Nah, itu juga membutuhkan studi khusus lagi gitu loh. Kenapa biaya pilkada itu pemilihan pemilu itu juga sangat mahal. Nah, itu juga bagian dari kita untuk melakukan survei dan penelitian lagi supaya kos kos politik itu tidak semahal itu. Nah, seperti itu juga bagian dari pekerjaan kita. Nah, Jadi tidak hanya sibuknya di saat pencoblosan aja Pak ya, mungkin Tidak. masyarakat atau pemilih yang kurang tahu mungkin wow sibuknya pas coblosan, tapi ada tahapan yang sangat panjang teman pemilih yang kita laksanakan, yang kita pontang-panting dilaksanakan. Alhamdulillah teman pemilih di KPU Kabupaten Pati, di Kabupaten Pati khususnya pemilu 2024 maupun pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar, Ya, sukses tanpa ekses. terima Tepuk tangan buat kita semua di Kabupaten Pati. Terima kasih buat teman pemilih semua di Kabupaten Pati. Sedikit tambahan informasi Pak Ketua, selain yang diceritakan oleh Pak Ketua tadi bahwa kegiatan selama tidak ada pencoblosan atau tahapan, bahwa di KPU Kabupaten Pati bagi siapapun, warga siapapun yang ingin memperoleh informasi, kami pastikan memperoleh informasinya dengan gratis. Kebetulan Pak Ketua, saya pengelola informasi PPID, yaitu Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Kalau bagi masyarakat atau teman pemilih di luar yang pengen memperoleh informasi, mungkin pengen tahu siapa aja sih yang duduk di DPRD Kabupaten, perolehan kursi di partai ini berapa sih, atau mungkin informasi lainnya. Ada berbagai cara untuk mendapatkan itu dan saya pastikan gratis teman pemilih. Saya pengelola PPID kebetulan, ada berbagai cara, salah satunya bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Pati, langsung ke kantor di jam kerja. Yang kedua bisa melalui medsos kita, bisa DM di Instagram, bisa di Twitter, bisa di Facebook maksudnya, bisa di YouTube atau di website kita, bisa, atau di email kita teman pemilih, langsung email di webkpupati@gmail.com, atau yang lebih praktis lagi bisa lewat WA. Kebetulan insya Allah kami layani dengan cepat dan saya pastikan kalau saya yang memegang, insya Allah saya pastikan tidak lebih dari 1 kali 24 jam mendapatkan jawaban. Seperti itu Pak Ketua, untuk tambahan kegiatan di luar coblosan Pak Ketua. Lanjut lagi teman pemilih, itu tadi berbagai pengalaman tentang demokrasi yang sudah dibagikan oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Pati, Bapak Supirkam, yang di awal saya sudah ceritakan bahwa beliau punya seabrek pengalaman yang ingin dibagikan. Nah, salah satunya, bukan salah satu ya, beberapa bagiannya yaitu tadi tentang pengalaman menarik selama pilkada atau pemilihan umum, terus terutama tentang apa sih kegiatan di KPU Kabupaten Pati khususnya selama tidak ada pemilihan. Ya, kemudian yang terakhir Pak Ketua, bagi teman pemilih yang ada di luar sana Pak Ketua, yang sudah subscribe maupun tidak subscribe, nggak masalah, tapi usahakan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Yang ingin kami tanyakan mungkin Pak Ketua, yang mungkin terakhir Bapak Ketua, setelah panjang lebar kami membahas tentang demokrasi tadi, pesan yang ingin disampaikan terhadap teman pemilih khususnya Pak Ketua, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Yang belum tolong subscribe ya teman-temannya. Itu pesan apa yang ingin disampaikan Bapak Ketua? Monggo Bapak Ketua, Pak Suprikam. Oke, menarik Mas Jumari. Ini saya ada HP ya, ini HP. Ini tak buka casingnya. Sebentar. Nah, ini ada duitnya Mas Jumari. Ada duitnya. Berapa nih Mas Jumari? 2000 Bapak. 2000. Nah, pesannya adalah berapapun nilainya, ini adalah uang. Oke. Demokrasi di Indonesia, terutama yang menyangkut tentang pemilihan, pemilu, yang memilih, gitu, baik dari tingkatan desa, tingkatan lebih tinggi lagi sampai tingkatan presiden, wakil presiden, ya, legislatif juga, itu tidak lepas dari uang. Nah, money politik itu mendistorsi demokrasi. Jadi tujuan demokrasi yang lurus
yang bertujuan yang pertama adalah untuk mencari pemimpin dan wakil yang sesuai dengan hati nurani dan aspirasinya. Akhirnya tujuan lurus ini dibelokkan, terdistorsi tujuan ini berbelokkan karena apa? Ada duit. Ada duit. Nah, kalau tahun 2019 sesuai data dari Perludem itu money politik itu 44 atau 46%. Pokoknya yang anti money politik itu masih di atas 50%. Oke, Bapak. Itu tahun 2019. Tahun 2024 pemilu kemarin itu menurut yang disampaikan oleh Ketua DKPP itu money politik itu sudah 62%, di atas 60% lah. Jadi grafik masyarakat Indonesia permisif, dalam artian tanda kutip permisif terhadap yang namanya money politik itu begitu tingginya. Berarti apa? Sistem demokrasi yang rusak itu bukan di penyelenggaranya menurut saya. Penyelenggara kita mencoba untuk menjadi seorang penyelenggara yang benar-benar sesuai dengan regulasi, tapi masyarakat memberikan permisif terhadap yang namanya money politik. Itu yang pertama. Kedua, peserta pemilu baik partai politik maupun pelakunya, para calegnya itu takut, tidak pede terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka melakukan penggunaan uang, politik uang. Nah, menurut saya itu perlu diminimalisir, Mas Jumari. Minimalisir, jadilah pemilih yang bijak. Tolak money politik. Saya punya pengalaman menarik, Mas. Sejak kecil itu saya dididik di keluarga saya. Bapak ibu saya itu ngomongnya gini, pemilu itu ada misalnya kayak pemilihan kepala desa begitu ya. Itu kita diajari untuk tidak menerima duit dari seluruh calon. Seluruh calon. Kalimatnya begini, dadi wae susah. Apa meneh sing ora dadi. Jadi aja susah, apalagi yang nggak jadi. Karena apa? Sudah terkeluaran duit banyak. Oke, Bapak. Ya, untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Alangkah bijak jika kita tidak menerima itu. Hati kita juga tetap bersih. Siapapun pilihan kita, calon yang kita pilih, ya pilih aja. Nggak usah ada embel-embel, harus ada duitnya, harus apa. Nah, itu sampai ke bawah di pilihan legislatif, pilihan kepala daerah, ya pilihan presiden, ya udah coblos saja, gitu. Nggak usah ada terima-terima duit seperti itu. Nah, itu harapan saya bahwa masyarakat konsisten aja. Kalau memang niat tidak suka pemimpin yang korupsi misalkan, ya mereka jangan terima itu juga dari awalnya. Karena susah, Mas, kita sekarang itu. Terus kalimatnya masyarakat seperti ini, ya apa iso dadi misalkan, ya bisa saja gitu loh. Kan ada kasus-kasus contoh-contoh yang caleg-caleg itu yang misalnya berangkat dari orang tidak mampu, dari sopir ojek misalkan, ya ada yang dari teman-teman perkawanan atau apa, nyatanya juga jadi kan. Ya memang persentasenya kecil, tapi kalau gerakan itu bisa bersama-sama menyeluruh antara caleg dan pemilih, itu kompak ya, tidak memberi dan tidak menerima. Itu ya luar biasa, Mas. Jadi keprihatinan saya sendiri secara pribadi dan mungkin para pemerhati demokrasi ya di Indonesia itu ya mungkin seperti itu, money politik paling utama, money politik. Itu tadi teman memilih pesan yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Pak Suprikam kepada kita semua, bahwa kalau kita belum bisa merubah keadaan menjadi lebih baik, minimal dari diri kita sendiri yang berbuat baik. Ya, artinya betul. Kembali lagi, no politik, no money politik, seperti itu Pak Ketua ya. Ya, betul. Terima kasih teman memilih. Ada kalimat penutup mungkin Pak Ketua? Itu aja, Mas. Saya nggak menyampaikan pantun juga, Mas. Oke teman, terima kasih teman memilih. Itu tadi penjelasan seabrek pengalaman yang diceritakan oleh Pak Ketua, luar biasa sekali ya, dari awal sampai akhir tadi. Tidak terasa udah 5 jam ternyata Pak Ketua ya, Pak Ketua. Izin Pak Ketua, saya ingin menutup podcast kali ini dengan sebuah pantun yang menarik.
Tolong bilang cakep ya kawan-kawannya. Oke. Naik dokar pakai peci. Cakep. Ditarik rusa nyemplung di kali. Cakep. Debut cash ada di KPU Kabupaten Pati. Cakep. Yang kehadirannya selalu menanti. Cakep.